warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang duluan jawabnya, yang belakang. Biar kompak enak Pak ya. Kalau kompak mah enak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timnas Indonesia kalah 5-1 gara-gara kagak kompak. Makanya harus kompak biar kita menang. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala al ulama wa rabbatun fil khairi khairun wa amal birin yazin wal yulqas malam yuqal. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan yang ada di depan semuanya. Izinkan tidak disebut satu demi satu karena saya kagak dikasih catatan. Kalau dikasih catatan enak saya sebutin semua-semuanya kan. Biar nanti nyebutin semua namanya waktu maghrib datang tinggal kita makan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini di tempat ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia dari Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan. Nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali, berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam acara buka puasa yang kedua. Karena dulu yang pertama yang diundang misi tausiah saya juga di tempat ini. Cuma kalau dulu kalau nggak salah lantai 37. Kalau ini sekarang kita lantai 47. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang hadir semuanya di tempat ini senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kalau hidup yang paling enak itu adalah hidup yang berkah. Kata para ulama,
bahwa yang disebut dengan berkah itu adalah ziyadatun fil khair, bertambah-tambah di dalam kebaikan. Di rekening kita ada uang 100 juta. Waktu gajian sebentar lagi sampai, uang 100 juta masih ada di rekening kita. Badan kita sehat, rezeki kita lancar, rumah tangga kita baik, pekerjaan kita mudah, maka itu kata para ulama disebut dengan istilah berkah. Karena apa artinya? Biar kata duit kita 1 miliar, kalau saya tanya sama bapak ibu, kira-kira kalau seandainya di rekening kita punya duit 1 miliar, tapi di dalam tubuh kita penuh dengan penyakit, jantung bermasalah, ginjal bermasalah, pankreas bermasalah, vertigo sering kambuh, semua penyakit keroyokan di dalam tubuh kita, kira-kira kita mau kagak? Tentu jawabannya kagak mau. Maka hidup yang paling kita dambakan itu adalah hidup yang penuh barokah. Kata para ulama bahwa barokah itu adalah ziyadatun fil khair, bertambah-tambah di dalam kebaikan. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang begitu amat sangat agung. Bulan suci Ramadan yang begitu amat sangat mulia. Bulan suci Ramadan yang begitu amat sangat diagungkan dan dimuliakan. Kita banyak sekali belajar di bulan suci Ramadan ini. Sekalipun mungkin Ramadan sekarang kalau istilah tamu udah mulai berkemas, Pak. Karena 6 hari 7 hari ke depan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Tapi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Ramadan mengajarkan kepada kita berbagai macam hal kebaikan. Ramadan mengajarkan kepada kita kesabaran. Ramadan mengajarkan kepada kita keikhlasan. Ramadan mengajarkan kepada kita mengendalikan hawa nafsu. Bahkan kata para ulama, Ramadan itu melahirkan di dalam jiwa kita rasa takut kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, kalau seandainya kita mau belajar dari makhluk-makhluk Allah yang ditakdirkan hidup di muka bumi ini, saya kasih contoh, misalkan ular. Ular yang kecil ataupun dia ular yang besar, dia makan sebanyak-banyaknya. Dijelaskan bahwa ular tersebut setelah dia makan, dia naik ke atas pohon, dia masuk ke dalam gua. Ditakdirkan oleh Allah ular itu dalam keadaan tidak makan, dalam keadaan tidak minum. Ditakdirkan oleh Allah dalam instingnya ular itu dalam keadaan berpuasa. Maka akhirnya apa yang terjadi? Terkelupaslah kulit ular tersebut dan berubah menjadi wujud ular yang baru. Itu kata para ahli yang disebut dengan puasa. Yang kedua, kalau saya kasih contoh kembali, seekor induk ayam untuk menciptakan sebuah generasi, regenerasi disebutnya, dia bertelur. Lantas ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para pakar, dia terami telurnya berhari-hari, dia terami telurnya berminggu-minggu. Menurut penelitian, ayam itu dalam keadaan tidak makan, dalam keadaan tidak minum, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ayam itu dalam keadaan berpuasa. Maka akhirnya apa yang terjadi? Setelah tiba waktunya, pecahlah telur tersebut dan keluarlah anak ayam yang bagus dan lucu. Itu puasa, kata para ahli.
Yang ketiga, tentunya yang relevan dengan puasa kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seekor kupu-kupu, kalau seandainya kita memahami, bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa seekor kupu-kupu awal mulanya adalah seekor ulat. Maka apa yang terjadi? Ulat itu masuk ke dalam kepompong, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ulat itu dalam keadaan berpuasa. Maka akhirnya apa yang terjadi? Setelah tiba waktunya, kepompong tersebut pecah, dan akhirnya apa yang terjadi? Keluarlah seekor kupu-kupu yang begitu amat sangat indah. Kupu-kupu warnanya indah, bentuknya indah, dan ditakdirkan kupu-kupu tersebut mencari sesuatu yang indah, bunga yang dicari kupu-kupu. Itulah puasa kita umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 30 hari kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didiamkan di satu tempat, di satu kepompong yang disebut dengan kepompong Ramadan. Kita lihat bahwa bulan Ramadan kita umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam